udang yang kecil-kecil ya, karena Cirebon posisinya tidak jauh dari laut. Kita tadi lewat bus dari arah Pantura itu ya, pantai utara Pulau Jawa, yang mana pada zaman dahulu para nelayan banyak menghasilkan hasil laut selain ikan, kuku dan sebagainya, banyak menghasilkan udang yang kecil-kecil namanya rebon. Dan rebon itu ditumbuk, dipack menjadi sebuah bumbu masak namanya terasi ya. Nah, terasi itu zaman dahulu sebagai komoditi yang kemudian terasi itu dikirim sebagai upeti ke kerajaan Pajajaran. Karena Cirebon zaman dahulu di bawah kekuasaan Pajajaran, yang kemudian Keraton Cirebon melepaskan diri, memproklamirkan diri, memerdekakan diri menjadi Kerajaan Cirebon. Yang mana Cirebon ini pernah menjadi sebuah negara, Caruban Nagari, yang mana wilayah Kerajaan Cirebon yang di bawah pimpinan oleh seorang raja, seorang wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Wilayah Kerajaan Cirebon sampai meliputi Jakarta dan Banten. Banten dikuasakan oleh anaknya Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Hasanuddin yang menguasai Kesultanan Banten. Yang mana Jakarta dulu namanya Sunda Kelapa, itu berhasil dibebaskan oleh pasukan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Fatahillah. Nah, wilayah Kerajaan Cirebon meliputi sampai Jakarta dan Banten, ke wilayah timur sampai Tegal Aru, ke wilayah baratnya sampai perbatasan Sumedang Barat. Keraton Cirebon ini yang dari sejarah, yang mendirikannya adalah putra dari Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Mungkin mengenal kalian putra putri Prabu Siliwangi, diantaranya Pangeran Walang Sungsang, yang kedua perempuan bernama Ratu Rara Santang, yang ketiga sering dimainkan di sinetron televisi yaitu Pangeran Kian Santang. Itu putra putri dari Prabu Siliwangi, dan Pangeran Walang Sungsang lah yang mendirikan Keraton Cirebon. Keraton Cirebon ini yang dulu namanya Keraton Pakungwati. Ya, pertama kali Cirebon ini sebuah kerajaan namanya Keraton Pakungwati, dibangun pada tahun 1430 Masehi. Nama Pakungwati itu mengambil dari nama anaknya Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang, nama lainnya Pangeran Cakrabuana. Beliau punya seorang anak perempuan diberi nama Ratu Ayu Pakungwati, yang kemudian nama itu dijadikan nama keraton. Dan mungkin kalian juga belum mengenal artinya Pakungwati ya. Itu dari etimologi, arti dari Pakungwati adalah udang perempuan. Pakung artinya udang, wati perempuan. Kenapa Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana sampai memberi nama putrinya Ratu Pakungwati yang artinya itu udang perempuan. Dari situlah sejarah Cirebon. Yang kemudian Keraton Pakungwati setelah berdiri diserahkan kepada keponakannya untuk menjadi pemimpin Kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syarif Hidayatullah. Jadi raja di Keraton Cirebon pertama kali yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau seorang raja, juga seorang pembesar agama Islam yang tergabung dalam Wali Songo. Jadi di antara Wali Songo atau 9 wali, salah satunya ada di Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Nah, disinilah rumah kediaman Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Keraton ini kurang lebih luasnya ada 25 hektar. Berada di Jalan Kesepuhan, Kelurahan Kesepuhan, kecamatannya Lemahwungkung, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat sekarang sisa keraton ya tinggal hanya di Cirebon. Yang mana dulu di Jawa Barat banyak keraton ya, seperti Pajajaran, Galuh, Sumedang Larang, Banten, yang semuanya sudah tidak ada, tinggal bekas-bekas saja. Nah, Cirebon alhamdulillah masih ada keratonnya, masih ada juga sultannya. Sekarang yang masih memimpin Keraton Kasepuhan Cirebon yaitu Sultan Sepuh ke-14 yang bernama Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Cirebon, keraton ini merupakan keraton tertua di Nusantara. Jadi di Indonesia banyak sekali keraton, kerajaan, kedaton, ada 100 kerajaan lebih yang sekarang terhimpun dalam forum komunikasi
Raja Keraton Nusantara yang kebetulan diketuai oleh Sultan Kasepuhan Cirebon. Nah, Keraton Kasepuhan ini adalah keraton tertua di Nusantara atau di Indonesia. Di Cirebon ini banyak peninggalan-peninggalan lama, peninggalan-peninggalan kuno. Masjid tertua ada di Cirebon, gereja tua ada di Cirebon, kelenteng tua ada di Cirebon. Jadi di sini merupakan suatu daerah transit di zaman kerajaan, yang mana dari silsilah, dari sejarah Sunan Gunung Jati sendiri sebagai seorang pemuka agama Islam itu mempunyai beberapa istri. Di antaranya ada istri putri Cina yang bernama Putri Om Tingyo. Kemudian Sunan Gunung Jati mempunyai kakek raja di era Hindu, yaitu Prabu Siliwangi. Di situ dari kultur, dari agama itu membaur, menyampur di Cirebon. Kata lain Cirebon caruban, yang berarti campuran. Termasuk bahasa yang ada di Cirebon ini campuran Sunda dan Jawa. Cirebon berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mayoritas Jawa Barat dengan bahasanya Sunda, tetapi Cirebon ini Jawa Baratnya paling timur, perbatasan dengan Jawa Tengah. Maka di Cirebon ini aya nu nyarios Sunda, wonten kang berbahasa Jawi. Ngerti nggak gitu? Ngerti ya? Itu Cirebon campuran. Nah, nanti kita akan keliling-keliling yang nanti juga akan mengunjungi masjid tua namanya Masjid Agung Sang Ciptarasa. Itu ada di depan keraton, di sebelah barat alun-alun, yang kebetulan sekarang di keraton-keraton di Jawa sedang mengadakan acara tradisi muludan atau sekatenan, baik di Keraton Cirebon, baik di Yogyakarta, di Surakarta. Di bulan ini sedang ada keramaian dalam rangka Maulid Nabi. Nanti kita keluar ke arah masjid, di depan tuh ada keramaian ya, jadi kita jalannya mesti hati-hati. Nah, karena banyak stand-stand pameran dan pedagang. Nah, Masjid Agung yang ada di Keraton Cirebon namanya Masjid Agung Sang Ciptarasa. Nah, itu mungkin kalau kalian menilai atau melihat masjid-masjid yang ada di Indonesia yang menggunakan nama beda adalah di Cirebon. Kalau kalian lihat masjid-masjid di Indonesia menggunakan namanya dari bahasa Timur Tengah. Contoh Istiqlal, At-Taqwa, An-Nur, Al-Iman, Masjid Jami dan sebagainya. Nah, Masjid Agung yang ada di Cirebon karena didirikan di zaman itu namanya Masjid Agung Sang Ciptarasa. Sang artinya keagungan, Tuhan yang Maha Esa. Cipta didirikan, rasa untuk pengamalan ibadah. Jadi Masjid Agung itu dibuat oleh Wali Songo di zaman itu dinamakan Masjid Agung Sang Ciptarasa. Masjid Agung itu masih 90% asli dari zaman Wali 500 tahun yang lalu. Semua tiang-tiangnya nanti kalian kesana bisa lihat langsung ya. Tiangnya setinggi 8 meter, masih original dari kayu jati ya. Ada satu tiang namanya Sakatata di sebelah pojok selatan. Tiangnya ditopang pakai besi, dinamakan Sakatata. Saka artinya tiang, tatal itu dari kayu-kayu bekas. Karena konon pembangunan Masjid Agung itu yang didirikan oleh Wali Songo dalam satu malam. Alat pesawat. Itu dalam satu malam mendirikan masjid, sampai pagi sudah berdiri masjid itu, tapi masih kurang satu tiang lagi. Akhirnya oleh para wali itu kayu-kayu bekas diikat menjadi sebuah tiang untuk melengkapi kekurangannya. Jadi di masjid itu ada satu tiang namanya Sakatata, saka atau tiang yang dibuat dari kayu-kayu bekas. Yang asli yang dibangun oleh Wali Masjid Agung itu yang bagian dalam. Kalian bisa masuk sampai ke bagian dalam. Itu untuk masuk ke gedung utama harus menundukkan kepala, karena dibuat pintunya pendek, kurang lebih 1 meter. Orang mau tidak mau harus menundukkan kepala untuk masuk ke gedung utama ya. Nah, itu simbolisnya dibuat pintu agak pendek itu, yang mana kehidupan manusia di dunia ini tidak boleh sombong. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, kita harus jangan sombong. Masuk ke situ nggak tentu kebetulan gitu. Ya, jadi pintunya dibuat kecil nih. Nanti kalian hitung pintunya ada berapa? Ada 9 pintu. Bahasa Cirebonnya lawang sana. Lawang artinya pintu, sana artinya 9. Nah, sekarang Bapak mau kasih penjelasan tentang 9.
Angka 9 itu angka paling tinggi. Ya. Kalau 10 itu terdiri dari dua angka ya, 1 dan 0. Wali di Pulau Jawa ini ada terdapat 9 wali songo, yang 8 wali ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, 1 di Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati yang rumahnya di sini. Nah, itu dari 9, angka 9 itu kalau dikalikan angka berapa saja dijumlahkan akan hasilnya juga 9. Contoh kalau 9 dikali 2 18 ya, 1 dan 8 dijumlahkan 9. 9 dikalikan 3 itu 27, 2 dan 7 jumlah 9. 9 dikalikan 3 berapa? 36 ya, 3 dan 6 9. 9 dikalikan 5 itu 45, juga jumlah 9 dan seterusnya. Pasti jumlahnya 9. Dan secara tidak sadar kita manusia ini baik laki atau perempuan di tubuh kita ini terdapat ada 9 lubang. 1 lubang mulut, 2, 3 dengan lubang hidung, 4, 5 dengan lubang mata, 6 tubuh dengan lubang telinga, 8 di depan, 9 di belakang. Oke ya? 8 atau 9? 9, sempurna aja. 8 kurang 1. Itu merupakan filosofi-filosofi yang dibuat oleh orang-orang dulu yang punya makna. Demikian penjelasan kita, barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ya, jangan malu. Ayo adik-adik yang mau bertanya tunjuk tangan silakan. Silakan. Ini nah, maju. Pakai mic ya biar teman-temannya mendengarkan pertanyaannya. Boleh sebutkan namanya. Nama saya Nabila dari kelas 12 IPS 2. Mau nanya kerja di keraton tuh gimana sih awalnya? Ya nggak apa-apa kalau udah itu aja. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang cukup simpel. Terjadinya kapan? Gimana sih awal-awalnya? Keraton dari kata keratuan. Asal kata dari ratu. Ratu artinya raja. Ya. Jadi ratu itu artinya raja, makna ratu adalah raja. Umumnya ratu itu dipakai untuk gelar para wanita keturunan keraton. Tapi aslinya kata ratu adalah raja, pemimpin sebuah kerajaan. Keraton dari kata keratuan, kedaton dari kata datuk, rumahnya datuk. Kerajaan tempat tinggal raja. Nah, kesultanan tempat tinggal sultan. Keraton tempat tinggal ratu yang artinya raja itu merupakan istana. Raja itu seorang pemimpin, seorang kepala negara yang tidak ada batas waktunya. Jadi raja beda dengan presiden, ya. Kalau presiden melalui demokrasi pemilihan 5 tahun selesai, ikut lagi jadi terus, kalau enggak ya udah istirahat. Kalau raja itu kekuasaannya mutlak sampai akhir hayat. Nah, jadi raja bertempat tinggal di keraton. Keraton itu dibangun merupakan rumah tempat kediaman raja. Umumnya raja di mana-mana tempat tinggalnya namanya keraton. Nama lain keraton adalah istana, ya. Raja-raja dimanapun yang sudah meninggal atau yang sudah wafat dimakamkan, ada pemakaman raja-raja namanya astana. Itu bedanya istana dan astana, ya. Nah, raja itu merupakan kekuasaan mutlak. Ada kata sabdo kenditoratu, ucapan seorang raja adalah hukum. Jadi raja kalau sudah mengucap tidak boleh diulang lagi gitu ya, tidak boleh dibatalkan, itu sudah merupakan hukum. Jadi keraton adalah dibangun untuk rumah tempat kediaman raja sekaligus sebagai tempat kegiatan kenegaraan. Oke ya? Ada lagi? Oke, Ya. gimana adik cantik? Sudah puas? Sebentar Kak, saya tanyakan ya Kak. Masih penasaran? Kalau penasaran silakan. Nanti barangkali kurang penasaran, kata nomor berapa di WA boleh. Boleh Kak? Boleh saya coba nuliskan. Jadi pertanyaan tadi untuk bapak-bapak kerja di kantor melamar teh gimana? Pakai ngelamar Kak? Pakai surat lamaran Kak? Kayak di perusahaan-perusahaan begitu ya? Oke, monggo. Jadi kita di sini merupakan pekerja keraton, disebutnya abdi dalem. Mengabdi kepada keraton, karena yang bekerja di sini kita masih kalangan famili, tidak merekrut dari kalangan luar. Kalau dari luar menuntut gaji nantinya. Ya. Tanya Bapak Farhan, belum dapat gaji malah. Nah, Mas Ako yang sudah dapat gajinya berapa Mas Ako?
150. Hari sebulan 150.000. Namanya paringan. Paringan itu sekedarnya pemberian dari Sultan. Ya. Jadi beliau mengabdi karena beliau masih punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Ini adalah peninggalan leluhur kita, perlu dijaga dan perlu dilestarikan. Kalau tidak dilestarikan sudah jadi mall yang nanti jadi hotel gitu ya. Tidak ada lagi keraton di Cirebon ini. Oke ya? Ya silakan. Oke, adik-adik puas? Oke, kita kasih reward yang berani bertanya. Boleh kasih tepuk tangannya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Pertanyaan bagus, dapat hadiah. Sebelah sini dulu ya. Plus 2 dulu boleh. Jawabnya. Saya Rio Haryadi dari kelas 12 S1. Saya mau nanya, pembagian peran di keraton Kasepuhan itu, Kasepuhan Cirebon itu bagaimana? Terus tradisi apa saja yang masih dijalankan sampai saat ini? Terima kasih. Oke, itu aja pertanyaannya. Ya, oke. Jadi peran keraton di sini masih kekuasaan mutlak daripada sultan. Sultan yang membuat aturan, sultan yang membuat kebijakan, semua diatur oleh sentral, oleh sultan ya. Sultan membuat satu struktur organisasi. Di sini banyak organisasi-organisasi yang dibuat oleh sultan. Di antaranya ada lembaga adat, ada lembaga pengelolaan. Jadi ada lembaga yang dinamakan BPKK. BPKK itu Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, itu memanage tentang kepariwisataan keraton. Kemudian ada lembaga adat. Keraton ini memiliki puluhan situs yang tersebar di wilayah 3 Cirebon, di Indramayu, di Kuningan, di Majalengka, juga Cirebon, kabupaten dan kota. Banyak situs-situs peninggalan yang masih dalam kepemilikan keraton. Di situ ada penjaga-penjaga yang disahkan, diangkat, dinobatkan oleh sultan. Itu merupakan lembaga adat. Nah itu dari lembaga-lembaga itu setiap bulan memberikan laporan-laporan daripada apa yang terjadi di tempat yang bersangkutan. Kemudian tadi acara tradisi apa yang masih ada di keraton di sini ya. Jadi dalam setahun itu setiap bulan ada event-event tradisi dari bulan pertama sampai bulan 12. Jadi di sini mengambil dari kalender Jawa, ya. Jadi diawali dari bulan Muharram atau Suro ya, 1 Suro atau 1 Muharram itu tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Ada acara tradisi namanya jamasan. Jamasan itu mencuci benda-benda peninggalan, benda-benda pusaka yang waktunya kurang lebih 10 hari dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, itu dalam acara penutupan, di selesainya acara jamasan atau mencuci pusaka itu ada selamatan namanya bubur suro. Jadi di tanggal 10 Suro itu membuat menu atau makanan namanya bubur suro. Tahu bubur ya? Nasi yang dibikin lembek itu, dikasih bumbu-bumbu lebih gurih, tapi ini rasanya rame. Bubur suro itu selain gurih, enak, rame, ada manis, ada asin, ada asam gitu ya. Karena di dalam bubur itu berbagai macam buah-buahan. Ada jeruk bali, ada buah delima, ada buah jagung, ada perkedel, ada dadar, macam-macam disatuin di situ. Itu di tanggal 10 Suro ada selamatan bubur suro. Kemudian dari bulan Suro, bulan Safar. Bulan Safar itu ada tradisi selamatan apeman. Apeman itu tahu kue apem? Nah itu di bulan Safar kemarin belum lama itu keraton membagikan kue apem ke setiap situs-situs dan masjid agung. Jadi apem itu dibuat dari adonan yang keras yang digiling, digembung, dibuat dicetak, kemudian dikasih gula yang sudah cair. Tahu kan gula merah yang dicairkan dikasih santan, kemudian dibagikan ke situs-situs dan petugas yang ada di keraton. Itu di bulan Safar. Nah sekarang memasuki bulan Mulud itu acara yang paling akbar, acara yang paling besar, banyak dikunjungi ribuan masyarakat kalau acara itu.
dan pengunjung itu membuka melebihi dari kapasitas yang biasa. Nanti tahun ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 ya, 21 November itu akan ada acara tradisi Mulugan bersamaan juga dengan di Yogyakarta dan Surakarta. Di Yogyakarta, Surakarta disebutnya Sekaten. Nah itu kemudian ada event tradisi lagi bulan Lebaran, setelah bulan puasa ada open house. Jadi sultan yang setiap hari tidak bisa kita temui itu di acara Lebaran Idul Fitri membuka siapapun yang ingin silaturahmi bertemu dengan sultan, boleh foto bareng dengan sultan, kita bersalaman dengan sultan, dan di acara open house itu sultan menyediakan makanan gratis untuk siapapun yang hadir ke acara open house itu. Dan di bulan itu juga seminggu setelah acara open house ada namanya acara sawalan. Sawalan itu keluarga keraton yang di luar kota berdatangan bersama-sama dengan keluarga keraton melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, yang mana makam Sunan Gunung Jati berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Jaraknya dari sini ke makam 7 km. Namanya Astana Gunung Sebuk, tempat dimakamkannya Sunan Gunung Jati dan keturunannya sampai sekarang. Mungkin itu sebagian ya, masih banyak sebetulnya acara tradisi seni-seni budaya yang masih perlu kalian tahu ya. Oke, ada lagi yang bertanya?